Hello Technolovers! B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga dengan masa jabatan tersingkat, periode 1998 hingga 1999. Karakternya yang bijak dan negarawan yang visioner membuat Habibie banyak dikagumi oleh masyarakat luas, bahkan oleh tokoh-tokoh besar lainnya. Presiden Indonesia ketiga ini dekat dengan beberapa jenderal Indonesia. Nah, berikut 3 jenderal yang diketahui sangat dekat dengan B.J. Habibie, bahkan ada yang sampai dikasih mobil loh. Aha Nasution. Abdul Haris Nasution lahir pada 3 Desember 1918, di mana ia merupakan seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia dan ia tetap di militer selama gejolak berikutnya dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS di bawah Presiden Soeharto. Lahir dari keluarga Batak Mandailing di desa Hatta Pungkut, ia belajar mengajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Majen TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal senior pasca Revolusi Nasional Indonesia. Nasution juga merupakan tokoh militer penting yang lolos dari maut pada peristiwa G30 SPKI. Namun putrinya, Ade Irma, menjadi korban penembakan aparat yang menculik Nasution. Nasution sendiri pernah memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. The stipulations of the Constitution mostly are not yet fulfilled. Lahir di Tapanuli, pria ini dianugerahi gelar Majen bersama Jenderal Sudirman dan Soeharto. Ia juga disebut-sebut dekat dengan Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Saat Nasution jatuh sakit pada Juni 1993, Nasution didatangi para pejabat tinggi, termasuk B.J. Habibie yang saat itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Tak hanya itu, Habibie mengajaknya mengunjungi galangan kapal dan pabrik pesawat di bawah bimbingan Habibie. Habibie mengatakan dari berbagai sumber bahwa dirinya pernah memberikan naskah kepada Nasution saat menjabat sebagai Mayor Jenderal. Habibie memberikan mobil tersebut karena Nasution saat itu tidak memiliki mobil. Nasution sendiri meninggal dunia di Jakarta pada 6 September 2000 setelah menderita stroke dan selanjutnya koma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan. Soeharto. Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto adalah Presiden RI kedua yang menjabat menggantikan Soekarno pada tahun 1967 hingga 1998. Mulai menjadi tentara saat diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Selama menjalani wajib militer, Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Soeharto dan Habibie mungkin dekat. Kedekatan pasangan ini sudah terjalin sejak ayah Habibie, Abdul Jalil Habibie, pindah ke Ujung Pandang atau Makassar, menjadi Direktur Pertanian di Indonesia Timur. Saat itu rumah keluarga Habibie berada di seberang markas Brigade Mataram di bawah Soeharto. Sebagai presiden, Soeharto mengajak Habibie dari Jerman untuk mendukung pemerintah dan membantu mengembangkan teknologi dan pembangunan di Indonesia. Ketika Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala negara, ia menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden mandatar. Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno di dunia internasional, terutama di dunia barat. Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General, di mana dalam bahasa Indonesia artinya sang jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah seorang pemimpin militer di Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, memegang pangkat terakhir Mayor Jenderal setelah 30 September 1965. Soeharto kemudian melakukan operasi pengintaian dan pengamanan di bawah perintah Presiden Soekarno yang menumpas gerakan 30 September dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebutkan bahwa operasi tersebut memakan korban antara 100.000 hingga 2 juta orang. Namun angka ini patut dipertanyakan karena gerakan 30 September juga memakan banyak korban. Pada tanggal 27 Januari 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dan dikuburkan di pemakaman Astana Giri Bangun, Karanganyar.
Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, lahir 17 Oktober 1951, adalah seorang politikus, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Dia menghabiskan 28 tahun dalam pendidikan dan militer sebelum pindah ke bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI ke-26 periode 2019 hingga 2024 pada pemerintahan Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, Prabowo adalah anak dari ekonom Sumitro Djoyo Hadikusumo dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di luar negeri bersama orang tuanya. Berkat pengalaman tersebut, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Ketertarikannya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya Subianto Djoyo Hadikusumo yang tewas dalam pertempuran Lengkong atau Battle of Lengkong. Setelah lulus sebagai letnan dari Akademi Militer Indonesia di Magelang pada tahun 1974, ia menjadi salah satu komandan operasional termuda dalam sejarah tentara yang memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Karirnya menanjak setelah bertugas pada tahun 1983 sebagai wakil komandan unit kontraterorisme di Komando Pasukan Khusus. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat menjadi Panglima ABRI. Selama masa jabatannya, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika Presiden Soeharto, mertuanya, digulingkan pada Mei 1998, Prabowo tetap menjabat sebagai Panglima Cadangan Strategis. Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto juga memiliki hubungan dekat dengan B.J. Habibie. Secara pribadi, Prabowo menganggap Habibie adalah orang tuanya sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa Habibie juga seorang guru intelektual dan lawan bicara Prabowo. Pada era Soeharto, Habibie dan Prabowo bersahabat dalam bertukar pikiran dan pembicaraan. Meski Prabowo saat itu belum menjadi jenderal bintang 3, Prabowo mengaku sering mampir ke rumah Habibie untuk berbincang dengannya. Keduanya sering berbicara bahasa Inggris. Di mata Habibie, Prabowo adalah sosok militer yang intelektual. Habibie pun berpesan kepada Prabowo untuk terus belajar dan membaca beberapa bulan sebelum meninggal. Hubungan keduanya sempat tegang saat Habibie menjadi presiden. Memang, pada 1998, sehari setelah Habibie dilantik, Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Nah, itulah tadi ulasan mengenai beberapa jenderal yang dekat dengan B.J. Habibie, dan 2 diantaranya merupakan presiden. Keren ya, mereka bersahabat, tahu-taunya jadi presiden semua. Gimana menurut kalian Teknolovers? Aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!